television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku sekalian? Masih tetap semangat belajar? Baiklah, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sekarang kita akan belajar pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman merupakan bekal utama bagi seorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatannya yang dikerjakan, karena kepribadian diri seorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Baiklah anak sekalian yang saya banggakan, perlu kita pahami bahwa keimanan seseorang bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 180.
walillahil asmaul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anakku sekalian, pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah tanpa batas. Luar biasa bukan? Agar lebih yakin, perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59. Subhanallah, luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 16,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu khabirum bima ta'malun. dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 16. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Wallahu sami'un alim. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Baiklah, setelah kita mempelajari Asmaul Husna, maka untuk meningkatkan pemahaman kalian, Pak Guru akan memberi tugas ujian tulis. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang iman? Jelaskan. Yang kedua, mengapa Allah itu alim? Sebutkan bukti-buktinya. Yang ketiga, mengapa Allah itu As-Sami? Sebutkan bukti-buktinya. Yang keempat, jelaskan arti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baiklah, kerjakan soal tersebut dalam buku catatan kalian dan tunjukkan kepada bapak ibu gurumu di sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari berbuat dosa dan senantiasa sehat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pieces all back together now. What's your vision?